wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila Putri Susilo. Nah, di sini kita akan membahas serta menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait domisili fiskal dalam perpajakan internasional. Itu kita akan menjawab soal-soal tentang konsep, kriteria, dan implikasinya terhadap kewajiban pajak. Oke, langsung aja di nomor pertama. Oke, yang pertama soalnya itu jelaskan apa yang dimaksud dengan domisili fiskal dalam konteks perpajakan internasional dan mengapa status domisili fiskal penting dalam menentukan kewajiban pajak seseorang atau badan usaha. Nah, yang pertama kita akan menjelaskan tentang domisili fiskalnya terlebih dahulu. Domisili fiskal atau fiskal domisil adalah status kependudukan wajib pajak di suatu negara untuk tujuan perpajakan. Nah, ini itu menentukan yurisdiksi mana yang memiliki hak untuk memungut pajak atas penghasilan seseorang ataupun badan usaha, dan juga mengatur hak pelaporan dan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Oke, untuk yang kedua itu mengapa sih status domisili fiskal itu penting? Nah, status domisili fiskal itu penting. Yang pertama, itu untuk menentukan ruang lingkup objek pajak atau asas domisili. Nah, biasanya negara domisili itu mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak di seluruh dunia atau worldwide income. Dari manapun sumbernya, mau dari mana, mau dari luar, mau dari dalam negara, ataupun dari manapun. Nah, sebaliknya wajib pajak luar negeri hanya dikenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari negara tersebut saja. Untuk yang kedua itu menentukan hak pemajakan. Status domisili menetapkan negara mana yang memiliki hak utama untuk memungut pajak bagi wajib pajak yang beroperasi secara lintas negara. Nah, kalau menentukan hak pemajakan ini itu penting karena untuk menghindari risiko adanya pajak berganda. Nah, untuk yang ketiga itu ada akses perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B. Dengan memiliki domisili fiskal yang sah, biasanya dibuktikan dengan surat keterangan domisili ataupun SKD. Nah, wajib pajak ini berhak menggunakan fasilitas tax treaty atau P3B agar tidak dipotong pajak dua kali oleh negara sumber dan juga negara asalnya. Oke, untuk untuk menentukan kewajiban pajak seseorang atau badan. Nah, penentuan domisili fiskal itu setiap negara itu memiliki kriteria domestiknya masing-masing untuk menentukan domisili fiskal seseorang ataupun badan. Nah, kalau untuk orang pribadi, itu biasanya menetap atau tinggal di suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Biasanya sih itu 183 hari ya dalam setahun. Nah, kalau dia orang pribadi itu biasanya adanya pusat kepentingan utama atau center of vital interest seperti keluarga, ekonomi, ataupun tempat tinggal permanen. Nah, untuk badan usaha ataupun perusahaan itu didasarkan pada tempat pendirian atau place of incorporation, lokasi tempat kedudukan manajemen pusatnya atau place of effective management di mana keputusan strategi bisnisnya itu dibuat. Oke, untuk soal nomor kedua itu pertama sebutkan dan jelaskan kriteria utama yang digunakan untuk menentukan domisili fiskal seseorang. Nah, langsung aja kita jawab ya. Untuk kriteria domisili fiskal orang pribadi, itu biasanya menggunakan waktu tinggal. Jadi tinggal lebih dari batas waktu tertentu yang seperti tadi sudah dibahas. Itu misalnya 183 hari ataupun lebih, tapi biasanya lebih. Yang kedua itu tempat tinggal tetap atau memiliki rumah ataupun pusat kehidupan di suatu negara tersebut. Untuk kewarganegaraan, nah itu biasanya digunakan oleh beberapa negara sebagai dasar penentuan domisili fiskal. Oke, untuk pengaruh terhadap kewajiban pajak. Nah, untuk pertanyaannya ini, bagaimana perbedaan kriteria ini memengaruhi kewajiban pajak seorang individu? Nah, pengaruh terhadap kewajiban pajaknya itu biasanya itu ada residen atau pajak dikenakan atas seluruh penghasilan atau baik dari dalam ataupun luar negeri. Nah, kalau untuk yang non residen itu pajak hanya dikenakan atas penghasilan yang berasal dari negara tersebut. Oke, yang ketiga itu bagaimana domisili fiskal ditetapkan pada badan usaha atau perusahaan multinasional. Nah, untuk domisili fiskal badan usaha itu biasanya
Yang pertama itu tempat didirikannya. Jadi negara tempat perusahaan terdaftar. Jadi perusahaannya itu berada di negara mana, seperti itu. Nah, untuk yang kedua itu tempat manajemen efektif. Negara tempat keputusan utama perusahaan itu dibuat. Terus yang ketiga, perusahaan multinasional. Itu dapat dikenakan pajak di negara asal dan negara tempat beroperasi atau BUT. Oke, untuk soal yang ketiga, itu jelaskan apa yang dimaksud dengan tempat pengelolaan dan pengendalian, serta tempat kedudukan perusahaan dalam konteks penentuan domisili fiskal badan usaha. Tempat pengelolaan atau place of management itu tempat pengambilan keputusan strategis yang sudah dijelaskan sebelumnya. Tempat pengambilan keputusan strategis perusahaan oleh direksi atau manajemen puncak. Nah, digunakan untuk menentukan domisili fiskal berdasarkan pusat kendali perusahaan. Nah, kalau untuk tempat kedudukan perusahaan, untuk tempat kedudukannya atau place of incorporations, itu negara atau wilayah tempat perusahaan didirikan dan terdaftar secara hukum, menjadi dasar formal untuk penentuan status hukum perpajakan perusahaan tersebut. Nah, kenapa sih penting? Nah, kedua lokasi bisa berbeda sehingga berpotensi menimbulkan pajak berganda. Nah, makanya dari itu otoritas dan P3B atau perjanjian penghindaran pajak berganda digunakan untuk menentukan domisili fiskal yang sebenarnya. Oke, langsung aja kita lanjut ke nomor 4. Apa perbedaan antara domisili fiskal dan kewarganegaraan dalam konteks kewajiban pajak internasional? Berikan contoh kasus di mana seseorang atau badan usaha dikenakan pajak di negara yang berbeda dari negara kewarganegaraan mereka. Oke. Yang pertama, domisili fiskal itu menentukan negara tempat seseorang atau wajib pajak atau badan wajib membayar pajak. Nah, yang kedua, kewarganegaraan itu status hukumnya seseorang sebagai warga di suatu negara. Jadi berbeda ya antara domisili fiskal dan juga kewarganegaraan. Kalau di domisili fiskal tersendiri itu menentukan negaranya nih untuk menentukan negara tempat seseorang wajib pajak untuk membayar pajaknya. Kalau untuk kewarganegaraan itu status hukumnya seseorang sebagai warga atau suatu negara. Nah, untuk contoh kasusnya itu kita ada WNI yang bekerja di Singapura, itu tinggal lebih dari 183 hari di Singapura dan menjadi wajib pajak di Singapura. Nah, P3B ini dapat dihindari melalui perjanjian penghindaran pajak berganda. Nah, terus yang kedua ini ada perusahaan multinasional yang didirikan di AS tetapi beroperasi di Inggris. Itu dapat dikenakan pajak di negara operasional dan negara pendirian sesuai aturan yang berlaku. Seperti itu. Nah, lanjut kita ke nomor 5. Seseorang individu yang memiliki domisili fiskal di Indonesia menerima penghasilan dari dua negara, yaitu Indonesia dan juga Amerika Serikat. Nah, jelaskan bagaimana domisili fiskal Indonesia mempengaruhi kewajiban pajak individu tersebut atas penghasilan globalnya, baik dari perolehan di Indonesia maupun di luar negeri. Nah, sebagai subjek pajak dalam negeri atau SPDN di Indonesia, ia terikat pada prinsip worldwide income yang mewajibkan pelaporan dan pembayaran pajak atas seluruh penghasilan dari dalam maupun luar negeri, termasuk Amerika Serikat. Meskipun otoritas pajak AS atau IRS juga berhak mengenakan pajak atas penghasilan sumber di negaranya. Nah, ia terhindar dari resiko pajak berganda karena pajak yang telah dibayarkan AS dapat dikreditkan Indonesia melalui PPh pasal 24 dan didukung oleh persetujuan penghindaran pajak berganda atau P3B antara Indonesia dan AS yang mengatur hak pemajakan kedua negara. Oke, kita lanjut ke nomor 6. Bagaimana domisili fiskal mempengaruhi implementasi perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B antara dua negara. Nah, jelaskan bagaimana status domisili fiskal dapat digunakan untuk menghindari pajak berganda pada penghasilan yang diperoleh dari luar negara tempat tinggal.
Nah, domisili fiskal itu merupakan dasar utama dalam penerapan persetujuan penghindaran pajak berganda atau P3B untuk menentukan negara yang berhak memajaki dan mencegah terjadinya pajak berganda atas penghasilannya yang sama. Nah, apabila seseorang wajib pajak memiliki domisili berganda, mekanisme Three Breaker Rule akan digunakan untuk menetapkan satu domisili fiskal yang sah agar dapat menghindari pajak bergandanya nih dan memperoleh manfaat P3B tersebut. Seperti pengenaan tarif pajak yang lebih rendah, wajib pajak juga harus menggunakan SKD atau surat keterangan domisili sebagai buktinya. Untuk penghindaran pajak berganda ini tersendiri itu diterapkan melalui dua cara, yaitu metode pembebasan atau penghasilan hanya dipajaki di salah satu negara, dan juga metode kredit pajak yang telah dibayar di luar negeri dapat mengurangi total pajak terutang di negara domisili tersebut. Oke, kita lanjut ke nomor 7. Untuk nomor 7 itu soalnya terkadang individu atau perusahaan berpindah domisili fiskal ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah untuk mengurangi kewajiban pajak mereka. Jelaskan konsep dan juga penghindaran pajak yang mungkin terjadi akibat peralihan domisili fiskal. Nah, apa aja sih tantangan yang dihadapi negara dalam mencegah penghindaran pajak semacam ini? Nah, untuk konsep penghindaran pajak melalui peralihan domisili, peralihan domisili fiskal adalah pemindahan status wajib pajak ke negara lain untuk meroleh keuntungan pajak yang lebih rendah. Nah, untuk bentuk penghindaran pajaknya tersendiri, itu yang pertama ada treaty shopping atau memanfaatkan perjanjian pajak antar negara melalui perusahaan cangkang. Yang kedua ada tax haven, pindah ke negara dengan tarif pajak sangat rendah atau nol. Terus yang ketiga itu ada rezim pajak khusus, itu memanfaatkan insentif pajak bagi individu penghasilan tinggi. Yang keempat ada profit shifting, itu mengalihkan laba ke negara dengan pajak korporasi lebih rendah. Nah, untuk tantangannya tersendiri bagi negara asal, yang pertama ada persaingan pajak global. Negara lain menawarkan tarif pajak yang lebih menarik. Nah, yang kedua, regulasi internasional kompleks, itu perpindahan aset dan domisili semakin mudah di era digital. Yang ketiga, itu ada keterbatasan pertukaran informasi, kerjasama antar negara belum sepenuhnya efektif. Terus yang keempat, itu ada sulit membuktikan motif atau biasanya sulit menentukan apakah perpindahan dilakukan untuk bisnis ataupun penghindaran pajak. Yang kelima itu mobilitas aset tinggi. Nah, aset keuangan dan kripto itu mudah dipindahkan lintas negara. Oke, untuk kesimpulannya itu peralihan domisili dapat mengurangi beban pajak, tetapi menyulitkan negara asal dalam menjaga penerimaan pajak dan mengawasi wajib pajak. Oke, sekian untuk video pembahasan atau menjawab soal-soal tentang domisili fiskal. Terima kasih dan mohon maaf bila penjelasannya masih kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.